Jadi Alkitab itu adalah keberadaan utusan itu sendiri. Itulah Alkitab. Jadi dari Alkitab itu akan menjelaskan keberadaan jati diri fitrah manusia, maka mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, bahwa yang disebut dengan dalil Alkitab itu adalah seseorang yang memiliki hak sah dan wewenang menunjukkan keberadaan Tuhan, kemudian membuka la ilaha illallah, mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, jalan kembali kepada Tuhan, dan bagaimana hidup ini dijalani, sistemnya, metodenya, mekanismenya. Ini ada orang yang tahu persis gitu. Kemudian diwujudkan dalam kehidupan yang bermanfaat dan berfaedah. Keberadaan Nur Muhammad direalisasikan, dinyatakan, difaktakan dalam kehidupan. Dari Alkitab, itulah Alkitab yang dapat dibaca sehingga tidak ada larut bafi, tidak ada keraguan sedikit pun. Siapa itu? Keberadaan sang utusan itu sendiri. Tapi saat kita memahami Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa seperti manusia lumrah dalam pengertian normal, iya, sebab di Quran juga dingendikake mislukum, mereka juga seperti halnya manusia biasa. Hanya saja mereka hak wewenang sah nuhi ilaihi, untuk menunjukkan, nuhi menginisiasi, ditunjukkan keberadaan Tuhan, ditunjukkan berhak menunjukkan Tuhannya, menunjukkan jati diri manusianya. Nuhi la ilaha illahua, ditunjukkan dia, kan gitu. Memang manusia biasa, namun Tuhan di dalam yang difahami bahwa semua nabi rasulnya itu adalah umi, dalam pengertian tidak, Allah pasti menciptakan hamba. Jangan disamakan dalam pemikiran karena jabatan, karena pujian. Tidak ada terbersit beliau ini, para imam, para nabi, para rasul, itu karena didasarkan pijakan berdunia ini adalah kehormatan fisikal, keagungan fisikal, keagungan fisik, kehormatan fisik sama sekali. Ini yang tidak difahami, sehingga sampai ada ungkapan dari tokoh seperti Hasan saat mengatakan, ya Nabi Muhammad dan para nabi itu berhalusinasi, itu berangkat dari pikiran bawah sadarnya, sehingga memunculkan wahyu Quran, tulisan-tulisan itu muncul itu dari pikirannya. Sebagai contoh, dia mengungkap seperti itu kurang lebihnya. Dia kan nggak paham wahyu dikira tulisan itu, bukan gitu. Kemudian orientalis menuduh para nabi itu dikatakan sebagai pencari jabatan, pencari kehormatan, pencari kekuasaan. Bahkan umat Islam sendiri memahami bahwa mereka sebagai khalifah dalam makna politis dan ideologi dan politis. Ini apa nggak gendengan gitu loh. Sehingga membuat satu konsep untuk memunculkan makna khilafah dalam pengertian politis, khilafatul Islam. Ini gendeng itu. Maaf, jeblos kewae. Karena sebenarnya yang dimaksud para nabi, para rasul sebagai khalifah Allah itu gak ada kaitannya dengan ideologi dan politis. Beliau diutus itu, Quran mengatakan tidak membawa ideologi dan politik, tapi membawa Alkitab Ahkimah An-Nubuwah, membawa sebagai musyahidan, nadhiron, basyiron gitu, supaya manusia itu tahu tujuan hidup, tahu Tuhannya, tahu hakikat hidup untuk apa di dunia, dan tahu nek mati kalau meninggal dunia itu kemana. Ini loh yang inti para nabi itu, nggak golek jabatan. Kalaupun terpaksa menyampaikan itu karena didhawuhi dari Gusti bi amrina, hanya menyampaikan itu hanya karena dawuh, karena menyampaikan karena atas dasar perintah, bukan karena nafsunya, bukan karena mencari kehormatan pemenang tinggi golek duit kan gitu. Jadi ini yang Islam sendiri memahaminya begitu, sehingga membentuk kelompok khilafah, bangun khilafah, tukaran terus karena menyalahi sunnah gitu lah.
Khalifah itu wakil. Wakil itu ngerti sing diwakili, dan yang diwakili itu memerintahkan untuk menunjukkan keberadaannya supaya manusia itu dapat selamat, menyatakan kembali, sehingga di dunia itu punya tujuan. Karena diprasangkai khilafah, diprasangkai politik, diprasangkai kekuasaan, dampaknya para nabi dimusuhi dari berbagai arah, dari berbagai jalur, dari berbagai komponen, dimusuhi hebat, difitnah, diolok, disantet. Fakta itu, fakta, bukan jari nih, itu faktanya begitu gitu. Berbagai arah, berbagai komponen, berbagai gitu. Apalagi yang sudah terlanjur mapan terhadap konsep-konsep yang telah dianggap benar. Ini semoga sudah saatnya jalan wajahul batil. Makanya kan di dalam Baqarah di 81-nya 80-nya kan, apakah mereka telah terikat janji kok berani membuat kesepakatan hasil pikiran mereka, kemudian dipedomi, kemudian diimani, dianggap sebagai dari Tuhan. Bala man kasaba, barang siapa yang dolim berbuat dosa karena nggak mengetahui jalan kembali Tuhan, nggak mengenal Tuhan, nggak tahu Tuhan, nggak tahu akhirat, nggak mengenal akhirat. Kalau dia tidak kembali kepada Tuhan ya abadi-abadan, jika kembali ya abadi-abadan, kan gitu. Nah itu di Al-Baqarah 87-nya sangat jelas banget sih siapa yang disebut dengan kitab. Walaqad ataina Musa kitab wa qafaina min ba'dihi birrasul. Sangat jelas sekali bahwa keberadaannya para rasul, spiritualnya Nabi Musa itu tidak pernah berhenti. Min ba'dihi birrasul, terus itu rantai marantai sambung kait mengikat, kader mengkader gulawentah, tidak akan pernah terputus. Afakullama ja'akum rasul, cuman kenapa kamu heran setiap kali datang kebenaran melalui rasul yang dapat menunjukkan apa itu al-huda, supaya kamu berada di dalam terang cahaya, sehingga disebut di dalam hidayah. Karena tidak sesuai dengan konsep dan narasi, konsep-konsep yang telah kamu pikirkan, kamu prasangkai, dan telah kamu sepakati, tidak sesuai dengan keinginanmu, sehingga kamu merasa lebih tahu dan menyombong, sehingga kamu sekedar untuk bertanya tentang bagaimana kebenarannya tidak pernah kamu lakukan, malah kamu memusuhi, kamu fitnah, dan sebagian besar mereka kamu bunuh. Begitu sejarahnya terulang dan terulang.